Hai Bunda, jumpa lagi dengan saya Yuin. Di video kali ini Yuin mau bahas tentang gaya belajar kinestetik ya. Dan ini lanjutan dari kemarin, tonton ya. Kita mau lanjut pembahasan yang kemarin nih. Yang kemarin kan kita membahas tentang gaya-gaya belajar untuk anak, mengatasi anak yang stres, yang nggak mau belajar, susah mendapatkan konsultasinya. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, coba lihat ya, nanti kita bisa menyesuaikan nih, atau kita bisa melakukan pengamatan anak kita yang seperti apa sih, gitu ya Bunda ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kan ada 3 nih gaya belajar, dari visual, auditory, dan kinestetik. Sekarang Yuin mau bahas yang kinestetik ya. Nah, di sini untuk si anak yang tipikalnya untuk yang kinestetik, biasanya anaknya ini yang nggak bisa diam. Dia nggak bisa duduk manis, pasti lari-lari terus, atau banyak alasan untuk pindah dari tempat duduknya. Cirinya mudah sekali, bagi putra-putrinya Bunda nih ya, yang belajar tidak sampai 5 menit saja pasti sudah berdiri atau gerak-gerak melakukan aktivitas yang lain seperti itu. Itu dinamakan dia tipe orang yang kinestetik. Apa Bunda? Kinestetik ya. Oke. Nah, di sini kita menghadapinya tidak perlu stres Bunda. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, tidak perlu marah-marah, tidak perlu membuang energi banyak-banyak teriak-teriak seperti itu. Orang yang kinestetiknya tinggi, cara belajarnya sebenarnya pendidik, orang tua yang mendampingi belajar itu dituntut untuk menjadi orang yang kreatif. Jadi kita sebagai orang tua dituntut untuk menjadi orang yang kreatif. Ini seru banget Bunda, misalkan ya yang mengajari belajar dia atau pembimbing belajar dia itu banyak sekali ide atau kekreatifan yang melibatkan gerak fisik seperti itu. Jadi misalkan gerak fisik nih, hafalan 1-10 dengan gerakan 1, gerakan 1, 2 seperti bebek seperti itu. Nah, dengan gerakan-gerakan dan kreativitas lainnya ini akan membuat anak happy, itu yang pertama. Dari happy tersebut si anak bisa mendapatkan atau menangkap dengan ingatan gerakan itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ketika nanti kita hanya bergerak 2 seperti bebek seperti ini, ketika kita hanya bergerak seperti ini, anak sudah tahu itu angka 2. Nah, seperti itu Bunda. Jadi Bunda tidak perlu khawatir, tidak perlu stres, tidak perlu cemas lagi dalam menghadapi anak yang tidak mau diam. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua jangan membatasi geraknya selagi itu tidak berbahaya. Nah, di sini ada tips Bunda untuk anak kinestetik. Biasanya anak kinestetik ini selalu banyak sekali alasan untuk mencari agar dia itu pindah dari tempat duduknya misalkan saat belajar. Nah, misalkan belajar di rumah nih sama Bunda. Si anak yang sering menjadi alasan ketika pertengahan belajar, pengen ke kamar mandi, pengen minum, pengen makan, pengen melihat keluar. Nah, seperti itu banyak sekali alasan yang dipakai untuk anak yang kinestetiknya tinggi seperti itu. Jadi nanti Bunda bisa meminimalisir semua alasan ini kita penuhi di awal sebelum belajar. Ya, di awal kita sudah penuhi itu, makan sudah kenyang, ke kamar mandi sudah. Nah, di sini kita mulai melakukan belajar. Masih ada mau ngapain lagi? Kita tanya, mau ngapain lagi, Dek? Gitu ya. Terus ketika sudah mah gitu, oke, kita konsentrasi belajar. Nah, di saat konsentrasi belajar si anak pasti akan mencari alasan lagi, tapi alasannya ringan. Tidak kok pertengahan belajar makan, itu kan sudah dipenuhi tuh Bunda, kita sudah memenuhinya di awal. Jadi paling nanti, mah
itu ada cicak, mau lihat cicak bentar, oke, kita bolehkan itu, tapi hanya sebentar saja. Nah, seperti itu Bunda untuk mengatasi anak kinestetik. Jadi kita sudah memenuhi alasan-alasan yang menjadi kebiasaan dia di awal, kemudian kita fokus belajar, masih tetap gerak itu anak, tidak bisa kok dihilangkan, tidak, karena itu berian dia untuk menjadi orang yang kinestetik seperti itu. Gaya belajarnya kinestetik, kita buat kreativitas dalam belajar, libatkan gerak fisik dalam belajarnya. Seperti itu Bunda. Jadi nanti Bunda bisa melakukan observasi, pengamatan terhadap putra-putrinya. Tidak ada masalah lagi dalam belajar anak. Saya yakin jika sudah diketahui mana tipe anak saya itu gaya belajarnya yang mana. Nah, seperti itu kalau sudah tahu, belajarnya akan enak, prestasi akan meningkat, dan kita sebagai pendidik, orang tua tidak akan lagi stres, marah-marah, bahkan bingung menghadapi anak itu sendiri. Jadi dari visual, auditori, dan kinestetik, mari kita melakukan pengamatan kepada putra-putri kita, termasuk yang mana sih? Seperti itu ya Bunda ya. Terima kasih Bunda. Semoga bermanfaat.